Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Rohimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih hidup di dunia ini berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita. Kita disuruh untuk mencari bekal untuk pulang pada alam kubur nanti, ibu-ibu sekalian. Orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka ingin kembali ke dunia, ibu-ibu sekalian. Ingin kembali ke dunia untuk ingin bisa beramal soleh, ibu-ibu sekalian. Ya Allah, kalau saya bisa kembali ke dunia, saya mau sholat, saya mau sedekah, saya mau berinfak, saya mau berbuat baik. Tapi itu sudah terlambat kalau sudah di alam kubur, ibu-ibu sekalian. Nah, kita yang masih berada di alam dunia ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari bekal, ibu-ibu sekalian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal yang banyak dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu sekalian, bekal untuk setelah hari kematian adalah takwa, ibu-ibu sekalian, bertakwa kepada Allah. Nyari duit mah nggak ada habisnya, ibu-ibu sekalian. Punya berapapun kurang, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu ada yang duitnya kelebihan, Bu? Nggak ada, ibu-ibu sekalian. Berapapun kurang, ibu-ibu sekalian. Orang yang duitnya udah banyak masih kurang juga, ibu sekalian. Nggak ada yang cukup, ibu-ibu sekalian. Yang cukup itu kalau punya sifat qanaah, menerima terhadap pemberian Allah. Jadi nyari duit berapapun kurang. Pejabat-pejabat yang gajinya udah banyak, Bu, masih banyak yang korupsi, ibu-ibu sekalian. Itulah dunia, ibu-ibu sekalian. Berapapun kurang, ibu-ibu sekalian. Nah, kalau orang beriman yang penting halal, ibu-ibu sekalian. Bukan yang penting banyak, Bu.
Jangan salah kita, wah dapat untung banyak, hasil menipu, itu sengsara di akhirat ibu-ibu sekalian. Jangan yang penting banyak, jangan yang penting dapat duit, yang penting halal ibu-ibu sekalian. Halal itu diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah membuat bahagia, membuat berkah di dunia maupun di akhirat ibu-ibu sekalian. Jadi berapapun duit itu akan kurang. Maka kalau kita tidak ngaji ibu-ibu sekalian, alasan kesibukan selama hidup di dunia ini, sibuk terus ibu-ibu sekalian, maka kita luangkan untuk ke pengajian ibu-ibu sekalian. Kita luangkan untuk menuntut ilmu, karena waktu itu akan cepat berlalu. Tahu-tahu ibu-ibu sekalian, tahu-tahu udah keriput ibu-ibu sekalian. Tahu-tahu uban sudah muncul ibu sekalian. Tahu-tahu anak udah pada gede ibu sekalian, kita makin tua. Tahu-tahu cucu udah pada banyak ibu-ibu sekalian. Nah, kita hendaklah mencari bekal untuk akhirat ibu-ibu sekalian. Jadi kita jangan lupa mencari bekal untuk akhirat. Nah, di majelis taklim ini adalah kita mencari bekal untuk akhirat ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita baik, hendaklah kita perbaiki sholat, Bu. Jadi kalau sholatnya baik, itu insya Allah akhlaknya ikut baik ibu-ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, dihitung amalnya oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya ibu-ibu sekalian. Jadi amal yang diperiksa oleh Allah pada hari kiamat nanti yang paling pertama adalah sholatnya. Idza sholuhat sholuha sairu amali. Jika sholatnya bagus, amal yang lain dianggap bagus oleh Allah. Idza fasadat fasada sairu amali. Jika sholatnya buruk, sholatnya rusak, amal yang lainnya dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu sekalian. Maka perbaiki sholat ibu-ibu sekalian. Sholat itu lebih utama. Sholat itu lebih utama daripada nonton TV ibu-ibu sekalian, daripada main HP, daripada pergi arisan ibu-ibu sekalian. Jadi sholat lebih utama dari amal-amal lain ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ada amal perbuatan yang paling utama, utamakan sholat ibu-ibu sekalian. Insya Allah sholatnya baik, amal lain ikut baik ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita ibu-ibu sekalian. Sholat yang baik bisa merubah akhlaknya menjadi baik. Sholat yang bagus, akhlaknya ikut bagus ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, sungguh berzikir mengingat Allah itu akbar, urusan yang besar ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah menjelaskan sholat yang dilakukan dengan benar, sholat yang dilakukan dengan baik oleh seseorang, maka akan mencegah orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan dosa-dosa ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ada orang Islam sholat kok masih mencuri, sholatnya belum benar ibu-ibu sekalian. Misalkan ada orang sholat kok masih korupsi, sholatnya belum benar ibu-ibu sekalian. Kok misalkan ada orang yang sholat masih suka memfitnah orang, sholatnya
belum beres ibu-ibu sekalian. Jadi sholat yang dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya perintahkan mampu mencegah orang tersebut dari berbuat dosa ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ada orang kelakuannya buruk padahal dia sholat, maka dia harus memperbaiki sholatnya. Pasti sholatnya belum benar. Gak mungkin ayat Qur'annya yang salah. Ini ayat Qur'annya salah nih, buktinya saya sholat perbuatannya masih buruk. Bukan ayat Qur'annya yang salah, tetapi sholatnya yang perlu diperbaiki ibu-ibu sekalian. Allah tegaskan, wala zikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah itu akbar. Akbar itu adalah sangat besar, paling besar, urusan yang paling besar. Jadi mengingat Allah di dalam sholat itu urusan yang besar ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita sholat kemudian kita lalai, sholat kita bermasalah. Jadi harus diperbaiki. Waktu sholat usahakan kita ingat Allah ibu-ibu sekalian. Nah, mengingat Allah di dalam sholat itu urusan yang besar ibu-ibu sekalian, yang harus kita utamakan ibu-ibu sekalian. Maka usahakan ketika sholat hati kita ini hadir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu sholat ingat Allah. Cara yang mudah ibu sekalian, kalau mau sholat ingat Allah, renungkan saja bacaan sholat, pasti dia ingat Allah. Jadi renungkan bacaan sholat, maka orang tersebut ingat Allah ibu-ibu sekalian. Membaca Bismillahirrahmanirrahim, renungkan Bismillah itu artinya apa? Berarti dia ingat Allah ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita renungkan Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya apa? Maka orang itu ingat Allah di dalam sholat ibu sekalian. Ada yang berkata, saya kan gak bisa bahasa Arab. Ya gak harus bisa bahasa Arab ibu sekalian. Lihat aja terjemah ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, terjemahnya ini. Renungkan ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita lihat di buku tuntunan sholat. Oh, artinya ini kita renungkan itu ketika membaca Subhana rabbiyal a'la ibu sekalian. Maka ketika orang merenungkan yang dibaca di dalam sholat, itu orang tersebut ingat Allah ibu-ibu sekalian. Ada orang yang sholat ingatnya pasar ibu-ibu sekalian, ingatnya bisnisnya ibu sekalian, ingatnya kunci ketinggalan, ingatnya duitnya naruhnya di mana ibu-ibu sekalian. Maka usahakan itu semua kita hilangkan sementara waktu ibu-ibu sekalian. Nah, bisa menghilangkan itu sementara waktu kalau kita merenungkan yang kita baca ibu-ibu sekalian. Jadi kita konsentrasi penuh ketika sholat, lalu yang kita baca kita renungkan, maka insya Allah kita khusyuk di dalam sholat ibu-ibu sekalian. Jadi kita cobalah beli buku tuntunan sholat misalkan, atau yang sejenisnya ibu-ibu sekalian. Itu buku itu bu, nggak nyampe 10.000 bu. Buku tuntunan sholat nggak nyampe 10.000, 10 atau misalkan 10.000 buat seumur hidup ibu-ibu sekalian. Buat beli bakso aja nggak cukup ibu-ibu sekalian, 10.000 ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan kita punya buku tuntunan sholat, lalu sehingga kita tahu arti-arti bacaan sholat, kemudian kita bisa merenungkannya ketika kita sholat ibu-ibu sekalian. Ketika kita sedang membaca bacaan sholat, maka insya Allah itu termasuk orang yang khusyuk di dalam sholat ibu-ibu sekalian. Kalau sholatnya diperbaiki, insya Allah urusan-urusan lain Allah mudahkan ibu-ibu sekalian. Kan dunia ini yang menciptakan Allah, manusia yang menciptakan Allah, permasalahan-permasalahan yang ada ciptaan Allah juga, solusi-solusi juga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah, dengan memperbaiki sholat kita, urusan kita pasti mudah ibu-ibu sekalian.
Tapi kalau kita menganggap urusan kita yang penting, urusan Allah ditinggal, ya selamat sengsara ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha perbaiki sholat kita, utamakan sholat kita, dahulukan urusan Allah, maka urusan-urusan lain kita akan jadi mudah ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi Allah menegaskan, yang beriman itu pasti beruntung. Orang yang tidak beriman pasti celaka ibu-ibu sekalian. Itu sudah garis besar. Siapapun gak beriman selain agama Islam akan sengsara dan masuk ke dalam neraka ibu-ibu sekalian. Dan itu sudah keputusan ijma ulama. Semua ulama sepakat bahwa yang akan selamat di akhirat nanti hanyalah orang-orang yang beriman ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita punya iman meskipun sedikit, meskipun sangat kecil, itu menjadi penyelamat di akhirat nanti ibu-ibu sekalian. Tapi kalau ada orang misalkan murtad itu keluar dari Islam, maka dia akan di akhirat masuk neraka selama-lamanya ibu-ibu sekalian. Jadi urusan akidah, urusan iman itu nggak bisa dibuat main ibu-ibu sekalian, karena menyelamatkan kita meskipun selamatnya itu masih lama ibu sekalian. Ada orang beriman, kerjaannya berbuat dosa, meskipun dia dihukum di neraka nanti, suatu saat akan dimasukkan ke dalam surga ibu-ibu sekalian, karena keimanannya meskipun sedikit ibu-ibu sekalian. Tapi orang musyrik, orang munafik, orang kafir, dan orang murtad ibu-ibu sekalian, itu semuanya kekal di neraka selama-lamanya ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang beriman adalah orang yang beruntung. Nah, kalau mau beruntung lagi, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang sangat beruntung kalau dia bisa khusyuk di dalam sholat ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha sholat kita perbaiki. Sholat kita berusaha ingat Allah. Sholat kita khusyuk ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Ma'un, sudah hafal kita suratnya ibu-ibu sekalian. Allah berfirman, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Lah kita bingung, kok orang yang sholat celaka? Nah ini koma ibu sekalian, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi orang-orang yang sholat nggak ingat Allah itu celaka ibu-ibu sekalian. Jadi kita sholat, asal jadi, kemudian kita asal-asalan, gak ingat Allah pada saat sholat, itu celaka ibu-ibu sekalian. Nah yang sholat aja celaka, apalagi yang gak sholat lebih parah lagi ibu-ibu sekalian. Jadi orang-orang yang sholat tetapi sholatnya lalai, kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Berarti urusan kita adalah perbaiki sholat kita, berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, maka kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang celaka ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi sholatlah menurut cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang melihat sholatnya Rasulullah para sahabat. Kita nggak lihat ibu-ibu sekalian. Para sahabat menyampaikan kepada tabi'in,
tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, terus sampai ke kita dari generasi ke generasi dan lewat para ulama. Ulama itulah yang mengajarkan kita sholat kita seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lebih mudahnya ibu-ibu sekalian, kita belajar fikih, maka sholat kita insya Allah sama sesuai dengan yang Allah Rasul perintahkan ibu-ibu sekalian. Jadi kita boleh pakai belajar hadis, oh Rasul sholatnya begini, amalin, boleh. Kita belajar fikih, fikih itu ulama mengkaji hadis, lalu keluarlah ilmu-ilmu fikih yang tinggal diamalin, itu juga boleh ibu-ibu sekalian. Jadi kita sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru kita melalui ilmu fikih, maka itu sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya ibu-ibu sekalian. Maka menuntut ilmu ini gak boleh ditinggal ibu-ibu sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia harus dengan ilmu. Wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu. Wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu ibu-ibu sekalian. Jadi kita nggak pakai ilmu berantakan ibu-ibu sekalian. Jangankan urusan kebahagiaan akhirat, kalau kita nggak pakai ilmu pasti hasilnya acak-acakan. Bikin bolu, bahannya ada, bahannya lengkap, menteganya ada, terigunya ada, ilmunya nggak ada ibu-ibu sekalian. Ilmunya nggak ada, bantet ibu-ibu sekalian. Ya kalau bantet masih mending, berantakan ibu-ibu sekalian kalau tidak pakai ilmu ibu-ibu sekalian. Bikin rumah, bahan-bahannya ada ibu sekalian, batanya ada, semennya ada, pasirnya ada, semua yang dibutuhkan ada. Nggak pakai ilmu nggak jadi rumah ibu sekalian. Nah urusan dunia saja nggak pakai ilmu berantakan. Nah begitu juga urusan kebahagiaan akhirat, nggak pakai ilmu pasti keliru jalan ibu-ibu sekalian. Nah ilmu itu dari mana? Ya dari majelis-majelis taklim ibu-ibu sekalian. Dari majelis-majelis taklim, oh ternyata ini nggak boleh, oh ternyata ini sunnah, oh ternyata ini bagus dilakukan. Taunya ilmu dari majelis-majelis taklim ibu-ibu sekalian. Tahu ilmu yang bermanfaat, tahu tata cara sholat juga di majelis-majelis taklim ibu-ibu sekalian. Jadi kita kalau baca hadis sendiri kan males, udah tulisannya kecil, banyak bahasa Arabnya, kemudian kita malas. Udah dengerin ustadz ceramah saja itu sudah pahala yang besar di sisi Allah dan bekal untuk akhirat untuk kita amalkan ibu-ibu sekalian. Ya kalau kita mau mengkaji sendiri tentu lebih bagus lagi ibu sekalian. Jadi mengkaji sendiri juga, kita hadir di majelis taklim juga, itu adalah bekal di akhirat nanti ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan pada kali ini adalah perbaiki sholat kita, Bu. Nah, nanti insya Allah urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah penguasa alam dunia ini ibu-ibu sekalian. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadilah, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, kita berusaha mati-matian ibu-ibu sekalian, Allah nggak menginginkan, gagal ibu-ibu sekalian. Nah agar kita dekat dengan Allah, perbaiki sholat kita, insya Allah urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, mari kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Yang pertama yaitu untuk
Wira Divano Marcelo bin Wempi Mahrizal. Yang kedua untuk Ahmad Ramdhani bin Yaman. Yang ketiga M. Ardiansah, ini anak-anak kita Bu, bin Sunardi. Dan yang keempat Dahlan bin Dadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillah 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 wa uhadir. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan dipelihara oleh Allah dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Wilayah kita senantiasa Allah jaga dari segala macam bencana maupun musibah. Dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma nazzim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa ahsimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umurid dunyawiyyati wad diniyah wa hassil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.